Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Sanjaya. Saya mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah kelas F semester 5. Nomor induk mahasiswa saya 181410209. Baik, di sini saya akan menjawab soal ulangan tengah semester dari MK Pasar Modal Syariah. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu jelaskan definisi pasar modal syariah dan ceritakan tonggak sejarah kelahiran pasar modal syariah. Baik, langsung saja jawab. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain larangan terhadap setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan. Instrumen atau efek yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria halal. Itu dari definisi pasar modal syariah. Dengan sejarah dari pasar modal syariah di Indonesia itu dimulai dengan diterbitkan reksadana syariah oleh PT Danar Reksa Investment Management pada tanggal 3 Juli tahun 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli tahun 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau disingkat DSN MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu fatwa nomor 20/DSN MUI /4/2000 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah. Pada tanggal awal September tahun 2002, instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Itu sejarah singkat dari pasar modal syariah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Jelaskan perbedaan antara akad musyarakah dan akad mudharabah pada pasar modal syariah. Jadi sini saya menjawab soal nomor 2. Mudharabah diambil dari kata daraba yang artinya saling memukul. Pengertian secara umumnya mudharabah adalah perjanjian akad kerjasama antara pihak pemilik modal atau di dalam kata lain syahih al-mal dan pihak pengelola usaha atau kata lainnya mudharib. Dengan cara pemilik modal syahih al-mal menyerahkan modal dan pengelola usaha mudharib mengelola modal tersebut dalam suatu usaha. Sedangkan pengertian dari musyarakah adalah perjanjian akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan cara menyertakan modal baik dengan bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha. Adapun dalam akad mudharabah dan musyarakah terdapat perbedaan dalam pembagian kerugian khususnya secara finansial. Dalam akad mudharabah, kerugian 100% ditanggung oleh sahibul mal,
jikalau kesalahan murni karena kondisi bisnis bukan akibat mudharib, nah lain hanya kalau musyarakah yang mana kerugian dibagikan berdasarkan proporsi modal yang disertakan. Itu perbedaan antara musyarakah dan mudharabah dalam pasar modal syariah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Jelaskan beberapa kaidah fikih muamalah yang sering digunakan di pasar modal syariah. Oke, dalam penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai hukum yang keduanya. Dari kedua sumber hukum tersebut para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fikih. Nah, salah satu pembahasan dalam ilmu fikih adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungannya di antara sesama manusia terkait perniagaan. Nah, berdasarkan itulah kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fikih muamalah. Terdapat kaidah fikih muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia. Saya ulangi, kaidah fikih muamalah menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, konsep itulah yang menjadikan prinsip dari pasar modal syariah di Indonesia. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Jelaskan definisi dari fatwa dan jelaskan peranan dari Dewan Syariah Nasional atau disingkat DSN, Majelis Ulama Indonesia pada pasar modal syariah. Fatwa dalam bahasa Arab adalah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah nasihat, patuh, jawaban, ataupun pendapat. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa yang tidak mempunyai keterkaitan. Dengan demikian, peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Kita lanjut ke peranan dari Dewan DSN dan MUI di Indonesia pada pasar modal syariah. Dewan Syariah Nasional atau disingkat DSN atau Al-Hayy Asy-Syariah Al-Wataniyah alias National Share Board adalah sebuah instansi di bawah Majelis Ulama Indonesia yang merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam untuk dijadikan pedoman dalam bentuk kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya. Dalam pelaksanaannya, lembaga ini dibantu dengan Badan Pelaksanaan Harian (DSW), BPH DSN yang melakukan penelitian, penggalian, dan pengkajian. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Oke, kita tutup sampai di sini. Assalamualaikum.